Usai memutuskan untuk bercerai dan kini masing-masing tengah memiliki kedekatan dengan pasangan baru, nyatanya hubungan mantan suami istri Fairuz Arafik dan Gali Ginanjar tak berjalan mulus. Beberapa waktu belakangan perseteruan keduanya seputar anak makin memanas. Hal itu berawal dari ungkapan Gali yang mengaku jika kini ia mengalami kesulitan bertemu dengan jagoan kecilnya, King Fahz Arafik lantaran dibatasi oleh Fairuz. Bahkan hal itu pun sempat dibantah oleh Fairuz yang mengaku jika pihak Galilah yang memang sejak awal tak berkomunikasi dengan dirinya dan anaknya. Saat ditemui kemarin, Gali yang ditemani sang kekasih Kumalasari akhirnya ungkapkan keluh kesahnya yang sulit bertemu dengan sang buah hati kepada para awak media. Sekarang begini tidak ada informasi ke saya anak itu sehat apa enggak gitu kan. Bukannya saya nggak mau nanya gitu kan, saya nanya terakhir saya komunikasi dengan Fairuz, saya tanya tumben nanya anak gitu loh. Ada semua bukti chatnya ada semua. Kalaupun dia telepon saya pasti ujung-ujungnya minta tolong sampai terakhir juga minta tolong. Ini AC kamar Fahz loh yang panas, kasihan nih anaknya panas. Saya telepon tukang AC ke rumah gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi kalau dia telepon pasti ada sesuatu, ada perlunya. Giliran saya nanya tentang anak saya, kalau nggak jawabnya lama, kalau nggak jawabannya tidak mengenakan. Saya pengennya anytime. Terus juga saya juga pengennya anak kan di Fairuz, ada apa-apa kabarin saya. Saya tahu anak saya disunat, saya tahu anak saya masuk rumah sakit, itu semua dari media gitu loh. Kenapa saya nggak dikabarin? Pertama, saya hanya menanggapi, di sini saya hanya menanggapi statementnya Gali bahwa itu nggak benar. Saya nggak pernah melarang Gali untuk ketemu sama anaknya, tapi Gali yang tidak pernah melihat anaknya. Kalau saya mempersulit itu kan berarti kayak misalkan saya blok telepon dia, saya blok WhatsApp dia, BBM atau segala macam. Itu sama sekali nggak terjadi. Dia masih tahu nomor telepon saya. Yang saya kecewa, kenapa dia harus kayak sharing atau curhatnya melalui media online. Dia masih punya nomor telepon saya. Kalau memang ada masalah, kenapa tidak dibicarakan dengan baik-baik gitu aja. Sampai saat ini komunikasinya nggak ada sama sekali. Dia nggak pernah nanyain kabar anaknya juga, nggak gitu. Terus kemarin anaknya ulang tahun juga dia nggak ngucapin. Nggak ada pertemuan sama sekali. Ya yang jelas di sini aku tidak pernah melarang Gali. 24 jam rumahku terbuka buat dia. Dia mau ketemu anaknya kapanpun itu selalu aku bilang silahkan datang ke rumah. Dia masih tahu rumah saya nggak pindah. Mempersulit itu saya pindah rumah, saya nggak kasih tahu alamat rumah. Saya ganti nomor telepon, saya nggak ganti nomor telepon saya dia masih punya kok yang lama, nggak pernah ganti sama sekali. Melihat sikap Fairuz yang tak kunjung menunjukkan itikat baik untuk memberikan kelonggaran waktu bertemu dengan Fahz, membuat Gali sempat berpikir untuk menempuh jalur hukum sebagai jalan keluar yang baik. Namun hal itu diurungkan dan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya ini secara kekeluargaan. Bahkan Gali menampik kabar jika dirinya lepas tanggung jawab untuk memberikan nafkah untuk anak pasca resmi bercerai. Ya aku cuma ikutin aja alurnya mereka seperti apa. Kalau nanti sampai memang terlihat terlalu berlebihan dari pihak sana, ya tinggal kita proses aja secara hukum. Emang misalnya gini loh, saya tidak akan lebih lanjut lagi. Saya sudah menyiapkan bank Nyoman Ray gitu kan, law firm untuk mengurus ini semua. Tapi kalau emang dengan jalur kekeluargaan emang bisa dianya lebih luas, ya kita kan tempuh jalur itu. Tapi kalau emang tidak bisa sampai beberapa saat ini ya terpaksa gitu saya proses. Lah anak saya waktu ngelahirin saya bayarin. Waktu terakhir pokoknya gini, intinya kalau saya dapat syuting, dapat apapun saya selalu kasih sama dia. Yang setelah cerai maksudnya? Setelah cerai saya kemarin ada kok. Yang DJ apa juga ada. Waktu kemarin juga saya lagi butuh uang nih, oh ya udah ini. Ya sekarang budget DJ juga kan nggak terlalu besar. Ini saya dapat nih setengah-setengah ya, kayak gitu-gitu saya kasih kok. Justru kemarin bikin aturan aja ya. Justru kemarin yang tadi aku malah bikin depresi, saya nggak bisa kerja akhirnya. Ya alhamdulillah karena aku malah baik sekali, saya disupport sama dia. Gimana saya mau nyupport juga kan. Sekarang saya bangkit lagi, saya kembali support lagi, kayak seperti itulah. Pasca dibatasi bertemu dengan sang buah hati dan seakan lepas akan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, rupanya memiliki pengaruh yang cukup besar bagi Gali Ginanjar. Siapa yang menyangka
Jika beberapa waktu lalu pria 28 tahun itu sempat mengalami depresi selama kurun waktu 3 bulan lamanya, hal itu pun diungkapkan oleh Kumalasari yang seakan tak kuasa melihat sang kekasih dituding lepas tanggung jawab. Banyak berita-berita bahwa ya mungkin di teman-teman terdekat kesannya Gali tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi anak, seolah dia yang memang udah kerja keras dan dia kan nggak tahu kondisi Gali kemarin itu seperti apa. Mungkin Kak Gila udah bagus gitu karena Gali sendiri selama 3 bulan 4 bulan pada saat aku pacaran dia tekanan mental banget, dia depresi berat gitu yang sampai dia jadi kayak orang lupa ingatan, emang lupa banget ya, terus dia nggak ada gairah untuk bekerja, dia bener-bener depresi karena kan ya gimana sih kayak kita udah sayang binatang aja nggak ketemu binatang seminggu aja kita kangen, apalagi anak sendiri. Nah kesakitan dia aja virus nggak pernah mau tahu kan, selalu berpikir hanya ada duit ada anak tapi lo harus ikut aturan gue, padahal menurut kemarin pada saat perceraian juga kan sudah diputuskan pengadilan juga bahwa hak asuh oke di ibu, tapi kapanpun anytime itu pintu terbuka untuk melihat anak gitu. Di balik kekecewaan Gali yang dibatasi untuk bertemu dengan anak, pria kelahiran Garut itu mengungkapkan alasan lain di balik perubahan sikap dari mantan istrinya. Gali menuding jika pacar dari Fairuzlah penyebabnya, pasalnya kekasih dari Fairuz itu sempat menunjukkan rasa cemburu dan ketidaksukaannya akan keberadaannya ketika mengunjungi sang buah hati di kediaman Fairuz. Mungkin faktor itu ada satu, mungkin juga faktor kedua pacarnya jealous sekali. Karena setiap saya nyampe ke rumah, saya ketemu pasti ada pacarnya gitu kan. Dan dia tidak pernah senyum sama saya. Saya nanya sama Fairuz kenapa sih dia tidak pernah senyum. Dia itu siapa, dia tidak pernah memperkenalkan langsung, oh ini nih cowok gue gitu. Saya cuma ngambil kesimpulan sendiri karena tiap hari everyday dia pasti ketemu kan, pasti ada dia. Setiap saya anterin pas sekolah pasti ada dia gitu kan. Nah setelah itu pernah juga saya ngobrol sama Fairuznya jadi agak nggak enak sama saya ngobrol, padahal saya ngobrol tentang anak juga kok, tentang ini besok waktu itu kejadiannya mau ulang tahun tahun kemarin. Ya udah saya persiapan kok, jadi dianya agak kikuk gitu kan. Terus juga kamu sana deh, agak jauh-jauhan kok begini ya. Oke lah saya menjauh, saya ke taman, saya teleponan sama dia karena waktu itu pas lagi udah naik ke kamar atas kan. Nah, dia telepon, ternyata di kamar atas ada yang berantem. Ada kata-kata di Gali itu datang ke sini buat jenguk anaknya, bukan buat ketemu gue gitu. Berarti mungkin ada jealous juga dari sana. Karena satu sisi saya juga melihat pacarnya itu sering banget ketemu bahkan tiap hari gitu kan, sedangkan saya tidak bisa gitu kan, sedang saya dibatasi gitu kan. Itu yang waktu Fairuz itu telepon saya, tolong ke rumah sekarang. Ntar saya bilang habis sholat Jumat ya. Kenapa? Kunci ketinggalan. Kunci mobil di dalam mobil. Pas besok mau sekolah, saya buru-buru lah, saya naik motor sampai saya tabrakan nih, lukanya masih membekas. Sampai di rumah saya benerin kunci dengan mekanik ya kan, ternyata ya ada pacarnya. Dalam hati kenapa nggak dia yang nyari kunci, saya sampai begini-begini. Terus abis itu Fairuz datang, kok bisa sih kecelakaan ya? Bisa lah kecelakaan, saya bilang. Saya sambil waktu itu sakit sampai bercanda sama Fas. Abis itu dia pergi, dia pakai mobil yang itu yang saya benerin tadi berdua. Ya saya di rumah sama Fas aja.